Bab 20. Khairul Tanjung sebagai role model. Kesuksesan adalah hak setiap orang. Sukses tidak memerlukan latar belakang, melainkan dengan niat yang kuat dan usaha keras. Dapat bertahan dalam keadaan sulit dan keluar dari zona nyaman adalah kunci seorang pengusaha sukses. Aman ingin menjadi pengusaha besar. Pengusaha papan atas Indonesia. Satu di antara pengusaha yang menginspirasinya adalah Khairul Tanjung atau dikenal dengan sebutan CT. Pengusaha berdarah Tapanuli itu termasuk pengusaha sukses di tanah air. Saat ini Khairul Tanjung memimpin CT Corp. Berdasar data majalah Forbes tahun 2021, Khairul Tanjung masuk dalam urutan ke-589 dari daftar orang terkaya di dunia. Kekayaannya sebanyak 4,8 miliar dolar AS atau sekitar 69,2 triliun. Bisnis yang dijalankan antara lain perbankan, hypermarket, dan grup media. Alasan Aman memilih CT sebagai role model atau panutan karena adanya beberapa kesamaan. Pertama, sama-sama pebisnis yang mulai dari bawah atau bukan generasi kedua. Kedua, dari sisi bisnis, CT mulai bisnis dari skala kecil. Bisnis fotokopi sewaktu masih kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ketiga, value atau nilai-nilai yang ditanamkan. CT pengusaha yang sering berbagi, baik pengetahuan maupun kebermanfaatan. CT juga sering menginspirasi orang menjadi pengusaha sukses. Aman sendiri pernah bertemu langsung dengan Khairul Tanjung pada acara pembukaan The Trans Luxury Hotel di Bandung. Pada waktu itu Soka diundang sebagai salah satu supplier supermarket Transmart. Aman berkesempatan berbincang-bincang dan duduk di samping pengusaha nasional tersebut. Duduk di samping tokoh idola membuat Aman merasa segan. Meski seorang konglomerat, tapi CT menyambutnya dengan hangat. CT pun tak pelit berbagi kiat-kiat menjadi pengusaha sukses. Sejak itu, Aman merasa terkesan dan ingin membesarkan bisnisnya seperti yang dilakukan Khairul Tanjung. Kesuksesan Khairul Tanjung sebagai satu-satunya pengusaha pribumi yang masuk 10 besar orang kaya di Indonesia tak lepas dari berbagai momentum pada masanya. Kala itu pemerintah sedang gencar mendorong memajukan pengusaha lokal untuk menjadi pengusaha nasional. Pada masa krisis ekonomi 1998, CT mendapat momentum ketika membangun bisnis sektor finansial dengan membuka Bank Mega, akuisisi dari Bank Karman. Sejak itu bisnisnya terus berkembang hingga menjadi konglomerasi seperti saat ini. Sangat sedikit jumlah konglomerat di Indonesia lahir dari kalangan pribumi. Kebanyakan adalah WNI keturunan. CT memiliki ayah berdarah Batak, yakni Sibolga, Sumatera Utara. Ibunya berdarah Sunda, yakni Sukabumi. Khairul Tanjung bukan anak orang kaya, lahir dari orang tua yang mengalami kebangkrutan. Seluruh keluarga terpaksa harus pindah dari rumah mewah dan nyaman ke sebuah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Padahal saat itu CT baru diterima kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Keadaan ini memaksanya hidup sendiri. Sembari kuliah, dia membuka usaha jasa fotokopi di bawah tangga kampus. Hal yang sama dilakukan Aman. Ketika kuliah, biayanya dari hasil keringat sendiri dengan berjualan kaos kaki di kaki lima. Dalam buku Anak Singkong, CT identik dengan anak miskin yang lahir di pinggiran kota. Namun Khairul Tanjung bermimpi besar. Ia ingin menjadi orang sukses. CT ingin membuktikan bahwa kesuksesan bisa dicapai siapa saja, bahkan dari keluarga miskin. Kisah CT ini hampir mirip dengan apa yang dialami Aman Suparman. Aman lahir dengan keterbatasan, ingin menjadi pengusaha besar, sehingga terdapat benang merah antara keduanya. Khairul Tanjung pertama kali menggeluti dunia bisnis lebih serius ketika merintis sebuah toko yang menjual peralatan kedokteran dan laboratorium. Namun, tidak lama setelah berdiri, toko tersebut bangkrut. Setelah gagal, CT tidak patah semangat. Bersama beberapa rekannya, CT mulai bisnis baru di bidang ekspor sepatu anak-anak dengan payung usaha PT Pariyarti Sindutama. Bermodalkan 150 juta rupiah hasil pinjaman dari bank. Usahanya tersebut terbilang sukses karena langsung mendapatkan pesanan dalam jumlah besar dari Italia. Pada tahun 1996, melalui perusahaan PT Para Global Investindo, Khairul Tanjung mengakuisisi Bank Mega. CT kemudian mendirikan Para Inti Holdindo yang memusatkan pada 3 sektor, yaitu keuangan, multimedia, dan properti. 1 tahun kemudian,
Khairul Tanjung merubah nama para grup menjadi CT Corp, terdiri dari 3 anak perusahaan, yaitu Megacorp, CT Global Resources, dan Trans TV. Perjalanan CT mendirikan bisnis media yakni Trans TV mengalami banyak liku-liku. Untuk mendirikan saluran media menjadi channel televisi, dia harus meminjam uang sebesar 100 miliar lebih dari bank. Media adalah bisnis yang nafasnya harus panjang, sehingga CT terus beradu nasib dengan pihak bank agar bisnis medianya terus beroperasi. CT merasakan beratnya menggeluti bisnis ini karena memakan biaya yang sangat banyak. Pinjaman yang diajukannya sebesar 300 miliar rupiah, habis dalam beberapa bulan saja. Pada masa awal Trans TV, ia setiap bulannya rugi sekitar 30 miliar. Namun dengan kegigihan dan semangat pantang menyerahnya, kini Trans TV menjelma menjadi bisnis media yang menjanjikan. Pebisnis harus punya semangat juang tinggi untuk berhasil dan menjadi besar. CT sudah melalui badai dalam mengembangkan usahanya, sehingga kemampuannya mengatasi rintangan telah mencetaknya menjadi pengusaha besar. Sebagai pengusaha sukses, Khairul Tanjung sering membagikan kiat-kiatnya. Ada 10 kiat sukses yang sering disampaikan CT dalam berbagai kesempatan. Kiat tersebut yakni 1. Berprestasi dan wajib ikut organisasi. Menjadi pengusaha bukan berarti tidak berprestasi di bidang akademis. Tidak ada ilmu yang sia-sia. Hal ini terbukti. Meskipun CT lulusan FKG UI, ia sukses di dunia bisnis. CT mengatakan wajib hukumnya mengikuti organisasi, baik dalam maupun luar sekolah. Di organisasi dilatih berbicara di depan orang dan diplomasi, atau meyakinkan dan membujuk orang. Dilatih manajemen waktu plus mendapat relasi yang luas. 2. Bekerja lebih keras dari orang lain. Tidak ada kesuksesan yang instan. Semua melalui proses yang panjang dan sulit. Bekerjalah lebih banyak dari orang lain. Kalau orang lain sehari bekerja 8 jam, harus kita tingkatkan menjadi 10 jam, 12 jam, dan sebagainya. Selain kerja keras, juga harus kerja ikhlas. Setelah itu, menyerahkan segala hasil kerja keras pada Tuhan. Yakinilah, Tuhan tidak akan memberi kesuksesan lebih pada orang-orang yang kurang bekerja keras. Itu hukum alam. 3. Lakukan pekerjaan dengan sempurna. Khairul Tanjung sosok yang perfeksionis dan sangat detail. Ia bekerja cerdas, sehingga ketika menjalankan sesuatu, akan memastikan strategi dan implementasinya berjalan dengan benar. Ia juga memonitor secara berkala, harian, mingguan, dan bulanan. Hal inilah yang membuat apa yang ia kerjakan berakhir baik. Misalnya awal-awal mendirikan Trans TV, ia sangat detail memelototi revenue dari iklan, karena pendapatan iklan menjadi nyawa televisi free-to-air. 4. Miliki networking yang naik. Pertemanan atau silaturahmi sangat penting. Dengan banyaknya organisasi yang kita ikuti, jaringan akan semakin luas. Dari jaringan tersebut dapat menghasilkan potensi sinergi dan kolaborasi. Khairul Tanjung percaya apa yang dia dapatkan saat ini berkat hubungan dan relasi yang terjalin baik. CT selalu menekankan agar tidak menjadi kacang yang lupa kulitnya. Tidak pernah melupakan jasa-jasa teman lama dan terus membangun relasi. Ia bahkan mempunyai prinsip, banyak koneksi, banyak rezeki. 5. Temukan penyemangat kerjamu. Memulai adalah sesuatu yang sulit. Menciptakan uang pertama adalah sesuatu yang luar biasa. Mendapatkan uang pertama walaupun kecil, nikmatnya luar biasa. Bisa jadi pemicu untuk mendapat uang-uang lanjutan yang jumlahnya lebih besar. Kita harus mempunyai pegangan dan mencari alasan kuat yang membuat kita mau bekerja keras. Misalnya untuk membuktikan kepada tetangga yang suka meremehkan, atau untuk pendidikan anak-anak kelak, supaya anak bisa sekolah tinggi seperti yang dilakukan Khairul Tanjung. 6. Mengasah jiwa kewirausahaan. Khairul Tanjung mengatakan setinggi-tingginya jabatan apapun dalam pekerjaan, tetap saja pegawai. Tapi sekecil-kecilnya usaha, tetap saja kita sebagai bos. Kemampuan berwirausaha bisa dibilang baik ketika kita mempunyai kemampuan manajemen yang baik. Jujur dan kepercayaan adalah modal awal dan paling dasar dari seorang pengusaha. Untuk menjadi pengusaha sukses, pastikan selalu bijaksana dalam mengambil keputusan dan berpikir positif. 7. Konsisten dan pantang menyerah. Menang bukanlah prioritas dan tujuan utama dalam satu perlombaan. Jadikan kekalahan sebagai pengalaman dan motivasi diri. Gagal sebagai makanan sehari-hari.
Yang penting bagaimana kita menyikapinya. Kita harus konsisten. Jika gagal, evaluasi, bangkit. Gagal lagi, bangkit lagi. Jangan pernah menyerah. Meskipun kemajuan dan keuntungannya masih sedikit, meskipun masih kecil. Tak apa, jajaki satu persatu seperti naik tangga. Memang lama dan melelahkan, tapi pelan-pelan pasti mencapai puncaknya. 8. Memberi kontribusi. Kerja keras dan kerja cerdas dapat memastikan keberhasilan. Namun CT mengatakan memberi atau sedekah dapat memudahkannya. Saat mempunyai bisnis atau usaha, usahakan untuk ikut berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Ikut berbagi sesuai dengan kemampuan, sebagai pengungkit untuk mendapat keberkahan. Kebaikan yang kita tanam itu, toh hasilnya akan kita petik juga. 9. Berani bermimpi besar. Seberapa besar mimpi seseorang akan mempengaruhi sekuat apa tekad dan usaha yang dilakukan orang tersebut. Orang-orang besar lahir dan tumbuh dari mimpi-mimpi besar. Orang-orang besar yang tercatat dalam tinta emas sejarah kehidupan manusia menjadi dikenal ketika mereka mampu meraih mimpi-mimpinya. Bukan sekedar mimpi biasa, tapi mimpi yang sangat besar. Bahkan bagi sebagian manusia, dianggap tidak masuk akal. Tips sukses bisnis ala Chairul Tanjung. Seperti pada waktu muda, ia ingin menjadi seorang yang sukses sebelum umur 30 tahun. Berbekal kerja keras dan mimpi besar tersebut, ia mampu menjadi orang terkaya di Indonesia. Jangan takut bermimpi besar, karena jika takut bermimpi, tidak ada langkah pertama untuk memulai satu usaha. 10. Kesuksesan merupakan hak setiap orang. Chairul Tanjung mengatakan kesuksesan adalah hak setiap orang. Tidak melihat latar belakang seseorang. Sukses tidak memerlukan latar belakang, melainkan kerja keras dan niat tinggi. Kemampuan bertahan dalam keadaan sulit atau keluar dari zona nyaman adalah kunci seorang pengusaha sukses. Dari kisah seorang Chairul Tanjung dapat disimpulkan, apapun latar belakang seseorang, mempunyai kesempatan yang sama untuk sukses, untuk menjadi pengusaha besar. Bisa dimulai dari usaha kecil dan terus belajar mengembangkan usaha. Proses bertahap harus dijalani dan rintangan harus dihadapi. Jangan menyesali apa yang menjadi kekurangan, tapi tingkatkan kelebihan yang diberikan Tuhan untuk meraih kesuksesan.